New normal bukan hanya masalah masker ataupun hand sanitizer. New normal adalah sebuah akselerasi inovasi, sebuah proses adaptasi teknologi untuk mengakomodir perubahan drastis yang terjadi akibat pandemi. New normal adalah sebuah fenomena di mana masa depan datang jauh lebih cepat daripada yang direncanakan. Seperti apa itu new normal? Revolusi Industri 4.0. Sebuah transformasi di mana teknologi menjadi bagian utama dalam kehidupan kita sehari-hari. High-tech, sebuah dunia di mana manusia berkarya bersanding dengan mesin. Menjadi lawan atau kawan, semua itu tergantung pada kita sendiri. Akibatnya kita semua, terutama generasi muda, harus dididik dan dipersiapkan untuk dapat memanfaatkan dan mengembangkan teknologi dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain, manusia harus mempersiapkan diri untuk dapat mempertahankan posisinya sebagai pencipta, pengguna, dan pengembang teknologi. Bukan korban yang mata pencahariannya direnggut oleh teknologi yang diciptakannya sendiri. Masalah yang rawan muncul dalam industri 4.0 bukanlah kurangnya lapangan kerja, tetapi adanya diskrepansi antara keterampilan yang dibutuhkan dengan keterampilan yang tersedia pada pekerja yang dididik dalam institusi pendidikan tradisional. Sebuah laporan yang disusun oleh World Economic Forum berjudul The Future of Jobs mengatakan bahwa 10 keterampilan utama yang dibutuhkan dalam industri 4.0 dapat digolongkan dalam dua kategori. Yang pertama, cognitive abilities atau kemampuan kognitif. Dan yang kedua, cross-functional skills atau keterampilan lintas fungsional. Gambar berikut menunjukkan dengan detail jenis keterampilan yang dimasukkan dalam dua golongan tersebut. Intinya, industri 4.0 membutuhkan profil pekerja yang kreatif, mampu berpikir secara kritis, memiliki fleksibilitas dalam kemampuan berpikirnya, serta tidak terpaku dengan dogma atau pemahaman yang tradisional, sehingga mereka bersedia merubah pola pikir yang lama dengan cara yang baru. Mengapa? Karena industri 4.0 ini terjadi di dalam dunia VUCA, seperti yang kami jelaskan di konten kami yang ini. Pertanyaannya sekarang, sudah siapkah kita? Lebih dari itu, lihatlah anak-anak kita, generasi di bawah kita. Sudah siapkah mereka? Sudah siapkah pendidikan kita untuk mencetak pekerja-pekerja yang diperlukan untuk industri 4.0? Industri yang tadinya terasa masih jauh di mata, tapi mendadak tiba bersamaan dengan krisis yang dibawa oleh pandemi yang sekarang kita semua rasakan. Mencetak pekerja industri 4.0 akan memerlukan pendekatan berbeda dalam pendidikan, berbeda dalam konten atau titik berat, serta berbeda dalam metode dan proses pembelajarannya. Pendidikan untuk industri revolusi 4.0 sebaiknya berfokus untuk mengasah kemampuan kita untuk beradaptasi dengan baik. Jikalau dulu pendidikan fokus pada transfer ilmu dan pengetahuan, pendidikan sekarang baiknya berfokus pada pengembangan ilmu itu sendiri. Pendidikan 4.0 sebaiknya melakukan 3 hal berikut ini. Yang pertama, berpikir caranya berpikir. Kedua, belajar caranya belajar. Dan yang ketiga, menciptakan caranya menciptakan. Contohnya, berpikir caranya berpikir. Pendidikan di masa lalu akan mengajarkan kita bagaimana si A membawa perusahaannya maju walau dalam pandemi. Hasilnya, semua orang yang belajar akan berusaha mempraktekkan hal yang sama persis dengan si A. Padahal hal ini belum tentu sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi. Pendidikan 4.0 akan bersama menyelami apa yang A pikirkan, sehingga akhirnya dia melakukan langkah-langkah yang berhasil memajukan perusahaannya. Hasilnya, setiap orang yang belajar akan dituntut untuk tiba dengan berbagai macam solusi yang berbeda yang lebih sesuai dengan kondisinya masing-masing. Demikian pula dengan 2 poin selanjutnya. Pendidikan 4.0 mengajak kita untuk menemukan sebuah metode pembelajaran yang optimal dan sebuah metode penciptaan produk dan layanan yang berdaya saing. Pendidikan 4.0 sebaiknya menitik beratkan pengertian kita terhadap proses yang terjadi di balik hasil yang kita lihat. Bukan mempelajari cara orang lain belajar, melainkan mengerti mengapa orang tersebut belajar dengan cara dia tadi. Bukan menjiplak cara seorang menciptakan sebuah karya, melainkan mengerti alur berpikir orang tersebut dan mengapa ia memilih metode tersebut dalam menciptakan karyanya. Untuk itu, pendidikan 4.0 menuntut kita untuk mengerti konteks dan latar belakang terciptanya sebuah ilmu atau pengetahuan. Kenapa? Karena pendidikan 4.0 percaya bahwa pendidikan bukan masalah penyerapan ilmu, melainkan sebuah proses menciptakan ilmu dan pengetahuan dalam konteks kehidupan yang sedang mereka hadapi sendiri-sendiri.
Lalu bagaimana cara pendidikan 4.0 ini dilaksanakan? Simak konten kami selanjutnya. Selamat merajut asa.